Beberapa tahun yang lalu, tepatnya di bulan Agustus 2021, ada kabar yang kala itu sangat menggemparkan dari tanah Subang. Ibu dan anak gadisnya ditemukan sudah tak bernyawa. Jasad mereka ditemukan tanpa busana di dalam kondisi bertindih di sebuah bagasi mobil Alphard hitam tepat di garasi rumah mereka. Kejadian penghilangan nyawa ibu dan anak gadisnya itu kala itu menyita perhatian publik di negara ini. Banyak masyarakat menuduh jika suaminya lah pelaku sebenarnya karena suami korban memiliki istri siri. Namun penyidik tidak menemukan bukti-bukti yang kuat jika suami korbanlah pelaku. Lantaran saat malam kejadian, suami korban tidak ada di rumah, sedang tinggal di rumah istri mudanya. Dengan segala drama penyidikan, Polres Subang tak mampu menemukan otak pelaku. Hingga kegelisahan salah satu saksi kejadian membuka tabir kekejian para pelaku. Tepatnya di tanggal 17 Oktober 2023, Ramdhanu alias Danu, keluarga terdekat korban, mengakui jika dirinya lah salah satu pelaku. Namun otak dari dalang semuanya adalah suami korban, Yosep. Sementara Danu hanya diperintah dan tak mampu melawan karena merasa punya utang budi, di mana Danu merupakan anak angkat di keluarga besar mereka. Dan Yosep lah yang memiliki jasa besar merawat Danu. Namun, meskipun di tahun 2024 Yosep divonis 20 tahun penjara, ia tetap tak pernah mengakui jika ialah otak pelaku. Lantas seperti apa kisah drama keluarga Jalan Cagak yang berada di Subang ini? Berikut ceritanya. Yosep Hidayah lahir di Subang tahun 1964, merupakan putra dari ayah PNS di Angkatan Udara Lembang. Yosep tumbuh di desa yang tenang dan penuh kesederhanaan. Waktu muda Yosep sempat jadi caddy golf sekitaran tahun 80-an. Dari sanalah Yosep ketemu banyak orang dan membangun relasinya. Yosep muda dikenal gigih dan tekun. Ia juga bekerja di proyek-proyek pembangunan atau renovasi rumah. Yosep juga dikenal tak banyak bicara. Dengan pengalamannya sebagai tukang, Yosep lantas mencoba menjadi pemborong. Seiring ekonominya yang semakin mapan, Yosep memutuskan menikah dengan Tuti, seorang guru. Dari pernikahannya dengan Tuti lahirlah 2 anak, Yoris Raja Amanullah serta Amelia Mustika Ratu. Memiliki keluarga dan pekerjaan yang sudah mapan bahkan berkecukupan, Yosep mulai liar. Yosep berulang kali selingkuh, bahkan sempat menikah sirih dan juga punya 1 anak di tahun 2000-an. Namun hingga Yosep bercerai dengan istri mudanya itu, keluarga tak mengenal baik istri mudanya itu. Sementara rumah tangga Yosep dan Tuti sudah berantakan. Pertengkaran demi pertengkaran terus-terusan terjadi. Bahkan Yosep tega melakukan KDRT terhadap Tuti di hadapan kedua anak mereka. Hal inilah yang membuat anaknya Yoris tak begitu menyukainya. Namun entah mengapa Yosep tak juga menceraikan Tuti. Yosep yang memang sudah mapan berencana membuat yayasan sekolah. Yosep pun membeli lahan yang cukup luas. Dari sinilah Yosep berkenalan dengan kerabat pemilik tanah tersebut, janda beranak 2, Mimin Mintarsi.
Tak ada alasan kecuali Yosef yang memang tidak cukup satu wanita. Mereka akhirnya menikah sirih tanpa izin Tuti. Pernikahan ini tentunya menimbulkan keributan di keluarga mereka. Setelahnya, Yosef memang sering bersama Mimin. Dengan Mimin lah Yosef membangun Yayasan Bina Prestasi. Bersama Mimin juga, Yosef mencari calon murid untuk yayasan mereka. Bahkan Mimin dengan gigihnya datang dari rumah satu ke rumah yang lainnya untuk merekrut siswa. Bukan hanya Mimin tapi juga dua anaknya, Abi dan Arigi. Ketekunan Yosef, Mimin dan dua anak Mimin membangun Yayasan Bina Prestasi membuahkan hasil. Saat itu pengelolaan yayasan mereka yang pegang. Mimin juga menjadi bendahara, namun seiring bertambahnya siswa, Mimin tak sanggup mengelola keuangan yayasan dan memutuskan untuk berhenti. Itu artinya Mimin menjadi bendahara sejak 2009 hingga 2011. Melihat perkembangan yayasan, Yosef pun minta bantuan keluarganya untuk mengurus yayasan, termasuk istrinya, Tuti, bahkan anak sulungnya, Yoris. Hingga di tahun 2018, yayasan pada akhirnya secara keseluruhan dikuasai oleh Tuti, dan juga Amel pun menjadi bagian dari pengurus yayasan. Di titik inilah Yosef kehilangan kendalinya di yayasan, hingga ia pun tersingkir. Begitu juga dengan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi. Bahkan untuk gaji, Yosef harus minta persetujuan Tuti, dan uangnya pun dijatah oleh Amel. Bertahun-tahun Yosef di bawah kendali Tuti dan juga Amel. Bahkan Mimin dan anak-anaknya sudah benar-benar tersingkir hingga tak mendapatkan lagi uang dari yayasan. Yayasan pendidikan yang mereka kelola mendapatkan dana BOS dari pemerintah. Untuk mendapatkan dana BOS itu, Yosef dan pengurus yayasan selalu membuat data fiktif jumlah siswa mereka. Akibat ulah mereka itulah salah satu pegawai yayasan takut kalau bakal mendapatkan masalah. Maka pegawai itu pun keluar. Dana BOS pastilah sangat dinanti. Namun Yosef, Mimin dan anak-anaknya tak mendapatkan apapun. Mirisnya, di rumah Tuti dan juga Amel terparkir mobil Alphard dan Honda Jazz. Kondisi ini membuat kecemburuan Mimin dan juga anak-anaknya. Mereka merasa punya hak atas yayasan, karena merekalah sejak awal menjadi perintis. Keributan antara Yosef dan Tuti perihal pembagian keuntungan yayasan pun sering terjadi. Bahkan kini Amel juga terang-terangan membela ibunya. Setelah yayasan secara utuh di bawah kendali Tuti, ekonomi Yosef dan juga Mimin rubuh. Di titik inilah Yosef terpojok dan mulai berpikir untuk mengambil alih kendali yayasan. Hingga tragedi kelam di keluarga besar Yosef menjadi cerita yang paling menyita perhatian masyarakat Indonesia. Malam 18 Agustus 2021, Yosef nekat ingin merebut yayasan. Karenanya ia menghubungi Danu, ponakan angkatnya. Danu dan Yosef bertemu di warung pecel lele. Saat bertemu, Yosef bercerita jika ia tak lagi dikasih uang yayasan oleh Tuti dan juga Amel. Karenanya Yosef ingin memberi pelajaran untuk Tuti dan juga Amel. Danu saat itu hanya tahu jika ia diminta untuk menemani Yosef ke rumah di Jalan Cagak. Setibanya di sana, Danu disuruh menunggu di luar. Saat itulah Danu sempat mendengar jika bibi dan pamannya itu bertengkar. Tak lama ia melihat Arigi dan Abi, anak Mimin, datang dan masuk ke dalam. Sementara itu, di dalam rumah, Yosef dan Tuti bertengkar perihal uang. Yosef meminta uang, namun Tuti mengaku tidak ada uang di rumah. Padahal ada uang 30 juta dalam rumah. Hal itu diketahui esok harinya pada saat pemeriksaan TKP. Kemudian Yosef hendak ke kamar Amel, namun dihalang-halangi Tuti. Keduanya pun saling dorong hingga Tuti terjatuh. Tak lama anak tiri Yosef, Abi, Arigi dan ponakannya Danu masuk. Disinilah dengan stick golf yang ada di dalam rumah, Yosef dan Abi menyerang Tuti hingga Tuti berhenti bernafas.
Sementara itu Danu dan Arigi masuk ke kamar Amel, dan mungkin karena Amel pakai earphone, ia tak tahu apa yang terjadi di luar. Arigi dan Danu memegang tangan Amel. Danu serang kepala Amel. Amel sempat minta ampun, bahkan sempat mencakar Danu. Namun Yosef dan Abi tetap menyerang Amel tanpa ada rasa kasihan, hingga Amel meninggal pukul 5 pagi. Setelahnya Mimin pun datang. Tubuh Tuti dan Amel dibawa ke kamar mandi untuk dimandikan. Setelah selesai, kedua jasad itu dimasukkan ke dalam mobil Alphard dalam kondisi tanpa busana. Ceceran cairan merah pun dibersihkan. Setelah aman, mereka pun pulang untuk membuat alibi masing-masing. Namun, sebelum pulang, Abi sempat memutar posisi mobil Alphard itu. Karena memang Abi tak pandai membawa Alphard, sempat membuat jalan di depan rumah terganggu. Bahkan sempat ditegur oleh supir angkot. Barulah sekitaran jam 7 pagi, Yosef datang kembali dan pura-pura mencari istri dan anaknya. Ia berlari tergopoh-gopoh ke tetangga karena tidak menemukan istrinya dan juga putrinya Amel. Sementara rumah tak terkunci, tetangga pun berdatangan hingga saat melihat ada cairan menetes dari bagasi mobil belakang Alphard, ditemukanlah di sana jasad ibu dan anak. Yosef saat itu tak berhenti menangis. Tangannya selalu gemetar jika bercerita tentang istri dan anaknya. Namun, meskipun begitu, kecurigaan masyarakat tertuju pada Yosef karena dialah orang pertama yang masuk ke rumah di pagi hari dan melaporkan jika tak ada istri dan anaknya, serta menggiring cerita seakan-akan ada perampokan. Padahal dari TKP tidak ada kunci rumah atau jendela yang rusak dan tidak ada barang ataupun uang yang hilang. Namun rumah memang berantakan. Sebagai tambahan, ada satu handphone milik Amel yang hingga sekarang tidak ditemukan. Semenjak hari itu, drama kisah keluarga mereka menyita perhatian masyarakat, termasuk beredarnya video arwah Tuti dan Amel merasuk seorang wanita dan mengaku jika dihabisi oleh Yosef dan Mimin. Mengetahui jika ia dicurigai, Yosef sempat melakukan wawancara, bahkan menangis terseduh-seduh hingga bersumpah jika ia tak tahu apa-apa. Begitu juga dengan Mimin dan anak-anaknya juga sempat diwawancarai TV dan bersumpah tidak tahu soal kejadian malam itu. Namun 2 tahun penyidikan, pengakuan Danu pada 17 Oktober 2023 membuka cerita mengerikan malam itu. Dan kenyataannya jika Yoris kehilangan keluarganya di tangan ayah kandungnya sendiri. Yoris memang sempat curiga dengan ayahnya, namun dia buang jauh-jauh dan bahkan sempat memperbaiki hubungannya dengan ayahnya itu. Memang keduanya memiliki hubungan yang dingin. Kini yayasan menjadi sebab tragedi penghilangan nyawa ini sudah dibekukan. Yosef divonis 20 tahun penjara, meskipun tak pernah mengakui kejahatannya. Abi, anak tiri Yosef, masih menjalani persidangan. Danu dihukum 4 tahun. Arigi dan Mimin masih sebagai saksi dan sedang diproses untuk jadi tersangka. Karenanya keduanya dalam pengawasan ketat polisi. Sebagai tambahan, kasus Subang ini sulit dipecahkan karena ada keterlibatan pihak polisi dari Polres Subang yang juga kerabat Yosef. Polisi itu bernama Ibda Taryono yang menjabat sebagai salah satu kanit di Polres Subang. Peran Ibda Taryono merusak TKP di mana memerintahkan Danu menguras bak mandi. Ibda Taryono disanksi hukuman 9 bulan penjara, namun karena di bawah 5 tahun, Ibda Taryono pun tidak dipenjara.